Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat. Yang keempat, siswa mampu membuat poster secara benar. Anak-anak ibu, kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang, buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Setelah itu, periksalah poster yang telah kamu buat. Perhatikan kembali rancangan poster yang telah kamu buat tersebut. Dan apabila postermu telah memenuhi persyaratan berikut, isilah dengan tanda centang. Ini ada beberapa kriteria penilaian poster yang telah kamu buat. Seperti, saya membuat judul poster sesuai tema. Apakah poster kamu sesuai dengan temamu? Jika iya, tulislah tanda centang pada tabel di bawah ini di kolom ya. Apabila tidak sesuai dengan tema, silakan anak-anak ibu centang pada kolom tidak. Yang kedua, kriterianya, saya menulis kata, kelompok kata, dan kalimat sesuai dengan tema. Apakah kalimat yang anak-anak ibu buat pada poster tersebut sesuai tema? Tidak. Jika iya, tulislah tanda centang pada kolom ya. Jika tidak, tulis pada kolom tidak. Yang ketiga, saya membuat gambar pada poster sesuai dengan tema. Yang tadi kata-kata dan kalimat. Yang kriteria nomor 3 ini gambar. Apakah gambarnya sesuai dengan tema? Jika iya, dicentang pada kolom ya. Jika tidak, dicentang pada kolom tidak. Yang keempat, saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Nah, di sini sering kelupaan ya. Apakah anak-anak ibu ada menuliskan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster? Nah, apabila ada, silahkan tulis centang pada kolom ya. Jika tidak, ditulis centang pada kolom tidak. Jika kamu sudah memenuhi seluruh persyaratan di atas pada rancangan postermu, lanjutkanlah dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Anak-anak, karena sekarang kita di masa pandemi corona, alangkah baiknya ada alternatif untuk membuat poster mengajak teman-teman menggunakan masker. Kira-kira contoh posternya seperti ini. Anak-anak, karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo,
Presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Anak-anak, jenis-jenis barang dagangan atau komoditas ekspor Indonesia itu antara lain, yang pertama hasil industri, yaitu semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan itu contohnya kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutan. Contohnya kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan. Contohnya ada daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Yang kelima, hasil pertambangan. Contohnya itu ada migas dan non-migas. Yang termasuk ke dalam migas adalah minyak bumi dan gas, sedangkan yang termasuk ke dalam non-migas yaitu batu bara, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Dan ini contoh jenis barang dagangan atau komoditas ekspor Indonesia. Di sini Indonesia mengirimkannya ke luar negeri ya anak, ke luar negara kita. Makanya namanya barang ekspor dari Indonesia. Sedangkan barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia dari negara lain adalah yang pertama, barang olahan migas, yaitu bensin, solar, dan aftur. Yang kedua, ada barang konsumsi seperti makanan dan minuman. Yang ketiga, barang industri, yaitu alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat, ada bahan baku seperti suku cadang mesin dan bahan kimia. Biasanya suku cadang mesin ini dikirimkan dari negara Jepang. Yang kelima, itu adalah jasa atau tenaga ahli. Maksud dari barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia dari negara lain ini adalah kita mendatangkan barang-barang ini dari luar ke dalam negara kita. Itu disebut dengan barang impor. Paham ya anak-anak? Sekarang mari kita jawab pertanyaan pada buku siswa halaman 105. Anak-anak, komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN itu yang pertama adalah karet. Indonesia merupakan produsen karet terbesar urutan kedua di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2014 Indonesia mampu menghasilkan hingga 31.200 ton. Hasil ini meningkat di tahun 2018 menjadi 53.200 ton. Hasil karet Indonesia berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Negara yang menjadi pengimpor karet Indonesia di ASEAN adalah negara Singapura. Yang kedua adalah perangkat elektronik. Catatan menunjukkan bahwa nilai ekspor produk elektronik di tahun 2015 mencapai 500 miliar US dollar yang kita rupiahkan menjadi 6,76 triliun rupiah. Di kawasan ASEAN sendiri, negara yang menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia adalah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Komoditas elektronik yang diekspor Indonesia meliputi produk elektronik berbasis industri, penangkap sinyal televisi, dan panel elektronika. Yang ketiga adalah tekstil. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang terhitung dari Januari hingga Maret 2013, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia non-rajutan mencapai 1,01 miliar US dollar. Negara pengimpor tekstil Indonesia di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Yang keempat, kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan.
Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari sampai September 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit mencapai 4,16 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, persentase peningkatan mencapai 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan Cina. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Selanjutnya ada batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara India dan Cina menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.